Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Supinah Widiaswara, ahli media pada BKPSDM Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini kita berada di pelatihan kepemimpinan pengawas. Peminatan saya pada agenda kedua yaitu kepemimpinan pelayanan. Fokus memilih mata pelatihan membangun tim efektif. Alokasi waktu 18 jam atau 810 menit. Pembelajaran ini dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama 9 jam pelajaran dan hari kedua dilanjut 9 jam pelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta mampu membangun tim kerja yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Materi pokok pada membangun tim efektif ada 4. Submateri pokok masing-masing. Pada materi pokok pertama, ceramah tim efektif dalam pelayanan. 1. Esensi ceramah tim efektif dalam pelayanan. 2. Analisis proses dan hasil penceramah. 3. Pembelajaran lesson learn dari ceramah. 4. Strategi penerapan dalam dunia kerja. 5. Cara membangun tim kerja yang efektif serta komposisinya. 6. 3 kunci utama membangun tim efektif. 7. Membangun tim kerja yang solid. Pada pokok bahasan kedua, tim efektif dalam pelayanan. Subpokok bahasan 1. Pengertian tim efektif. Tahapan membangun tim efektif. Ketiga, komposisi tim efektif. Keempat, peran kepemimpinan dalam membangun tim. Kelima, kolaborasi tim sukses dan efektif. Pokok bahasan ketiga, karakteristik tim kerja efektif. Subpokok bahasan pertama, tujuan tim yang jelas dan tangguh, yang menggugah. Kedua, struktur tim yang berorientasi pada hasil. 3. Tim yang kompeten. 4. Struktur tim yang berorientasi hasil. 5. Komitmen bersama dalam tim. 6. Iklim kerjasama yang kondusif. 7. Standar ukuran keberhasilan tim. 8. Dukungan dan penghargaan eksternal. 9. Kepemimpinan yang berprinsip. Pokok bahasan keempat, strategi membangun tim kerja yang efektif. Subpokok bahasan pertama, strategi menyusun tujuan tim. Kedua, strategi menyusun struktur tim. Ketiga, strategi mewujudkan tim kompeten. 4. Strategi meningkatkan komitmen tim. 5. Strategi membangun kerjasama kondusif. 6. Strategi meningkatkan standar keberhasilan. 7. Strategi meningkatkan dukungan pihak luar. Pada pembelajaran, 1 hari 9 jam pelajaran dibagi atas 3 sesi. 1 sesi 3 jam pelajaran kali 45 menit. Tahap pertama, pendahuluan. Fasilitator mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Kemudian, fasilitator berkenalan dengan peserta, melakukan persepsi tentang materi membangun tim efektif yang dengan sebuah kisah yang menggugah. Keempat, menjelaskan konteks agenda pemberdayaan tim dan materi membangun tim dalam pencapaian tujuan pelatihan. Kelima, menyampaikan tujuan pembelajaran dan struktur pembelajaran. Kemudian penyajian pertama, untuk memfokuskan peserta, karena kondisi peserta beragam-ragam, fasilitator mengajak peserta untuk bermain game agar fokus kepada pembelajaran. Dan fasilitator menciptakan atmosfer agar nyaman berkomunikasi antara fasilitator dengan peserta dan peserta dengan peserta yang lainnya. Kemudian dilanjutkan, fasilitator menggali pemahaman peserta tentang tim kerja dan tim efektif. Selanjutnya, fasilitator menyajikan materi tim efektif. Ini alokasi
3 jam pelajaran atau 1 sesi. Setelah break, rehat, dilanjutkan penyajian ketiga. Fasilitator menayangkan film pendek tentang tim efektif. Kemudian fasilitator menugaskan peserta untuk memaknai film pendek dan mendiskusikannya. Selanjutnya, fasilitator menugaskan peserta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ini alokasi waktu 3 jam pelajaran. Setelah isoma dilanjutkan dengan penyajian sesi ketiga, yaitu fasilitator menugaskan pembelajaran mandiri. Kemudian fasilitator menugaskan peserta untuk melakukan studi kasus. Lanjut hari kedua. Pada penyajian pertama, yaitu fasilitator mengembangkan tim efektif dalam pelayanan dalam melakukan studi kasus. Fasilitator menugaskan untuk meminta menggali pendapat untuk brainstorming antara peserta. Selanjutnya, fasilitator menguraikan karakteristik tim kerja yang efektif. Untuk keseligan, fasilitator memandu game kembali untuk agar peserta tetap bersemangat dan giat untuk melanjutkan pembelajaran. Lanjut pada sesi kedua, ini dilakukan dengan metode studi kasus, game, dan diskusi kelompok. Alokasi waktu 3 jam pelajaran atau 150 menit. Setelah rehat, dilanjutkan dengan penyajian, menugaskan peserta praktik penumbuhan tim efektif. Menugaskan peserta melakukan studi kasus. Ini dilakukan selama 3 jam pelajaran atau 130 menit. Setelah isoma, dilanjutkan dengan penyajian, fasilitator menugas peserta untuk melakukan studi kasus. Kemudian fasilitator menugaskan peserta untuk melakukan diskusi kelompok bersama kelompoknya. Kemudian fasilitator menugaskan peserta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang pengembangan tim efektif. Ini dilakukan 2 jam pelajaran atau 90 menit. Terakhir, penutup, fasilitator menyimpulkan, meringkas hasil pembelajaran bersama-sama dengan peserta, kemudian melaksanakan evaluasi pembelajaran, kemudian fasilitator memberikan penguatan kepada peserta terkait pemanfaatan materi. Selanjutnya, fasilitator menugaskan peserta membuat komitmen belajar. Kemudian fasilitator mengucapkan terima kasih atas apresiasi pada peserta. Diakhiri dengan mengucapkan salam penutup. Total pembelajaran 2 hari selama 18 jam pelajaran. Selanjutnya, sebagai evaluasi pembelajaran. 1. Mengapa tim efektif dibutuhkan dalam melaksanakan pelayanan publik? 2. Bagaimana karakteristik tim yang efektif dan partisipatif? 3. Bagaimana strategi menumbuhkan tim yang efektif dan partisipatif? Ya, demikian disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.